15 menit berlalu nih, kita langsung masuk aja ya. Hari ini bahas tentang panggilan. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk di siang hari ini ada begitu banyak teman-teman, Bapak Ibu yang bisa hadir di laptop ini untuk mendengarkan konsep panggilan Allah kepada hambanya, yaitu Musa. Dan kami mau mengenali Tuhan, bahwa Tuhan tuh punya visi yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Sehingga Tuhan ada memanggil kami menjadi pemimpin dalam area-area tertentu yang kami sedang kerjakan, untuk kami bisa menjadi pemimpin, untuk kami bisa melayani, untuk kami bisa mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, aku percaya Roh Kudus yang begitu luar biasa akan menjadikan semua pengetahuan ini menjadi hikmat bagi orang-orang yang sedang mencari jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Dan aku percaya biar ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, ada pengharapan, ada kasih sepanjang waktu ini Tuhan, firman Tuhan diberitakan. Biar Engkau dipermulakan untuk selama-lamanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semua teman-teman. Ya, selamat siang, salam kenal semua teman-teman yang baru pertama kali hadir. Hari ini kita mau bahas dari Keluaran 3. Ya, kita bisa baca Keluaran 3. Karena ini hari Kamis, besok kan hari Jumat, saya masih live lagi. Hari ini kita khusus bicara tentang panggilan Allah kepada Musa. Tapi besok kita akan fokus mendalami pribadinya Musa. Ya, karena itu dua hal yang sebenarnya berdekatan tapi terlalu luas kalau kita membahas dalam satu pertemuan. Oke, jadi besok kita ketemu lagi ya. Nah, kita baca dari Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali-kali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, atau yang kita juga sering sebut gunung Sinai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini perhatikan. Jadi malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di atas gunung Horeb atau Sinai. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Semak duri itu kayak kebakar tapi ternyata nggak kebakar. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di zaman dahulu di area itu di atas gunung Horeb atau gunung Sinai, itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi karena kering. Dan kebakar karena kan di atas gunung gitu ya, kering gitu, kebakar. Nah tapi meskipun itu adalah hal yang awam, hal yang biasa terjadi, firman Tuhan mencatat, Musa melihat dan memperhatikan, loh ini semak duri kebakar tapi nggak dimakan api. Ayat yang ketiga, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi Musa lihat, loh kok bisa semak duri itu kebakar tapi nggak dimakan api. Yaudah deh, aku mau lihat lebih dekat. Aku mau perhatikan lebih lagi. Ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Kita berhenti di sini. Ini Musa lagi di atas gunung Horeb melihat peristiwa yang tidak biasa, semak yang kayak kebakar tapi nggak kebakar, dan Musa mendekati semak duri itu. Lalu tiba-tiba Musa mendengar ada yang memanggil ya, Musa, Musa, dan Musa menjawab, ya Allah. Harusnya kan, siapa nih yang manggil? Harusnya gitu ya. Serem banget ada yang manggil di atas gunung, kan harusnya gitu ya. Tapi Musa malah menjawab, ya Allah. Kita pikir dulu nih. Kita kalau lagi di atas gunung ada yang teriak nama kita, kabur gak? Kabur.
siapa ini manggil-manggil nama saya? Serem banget. Tapi Musa menjawabnya, Musa mengetahui bahwa itu adalah Allah. Sehingga Musa menjawab, ya Allah. Ini sama ketika kita mengingat tentang Samuel ya. Ketika ada firman Allah dinyatakan kepada Samuel, Samuel langsung bangun, langsung datang ke Imam Lewi. Iya Bapak, ada apa? Berulang-ulang sampai kira Imam Lewi tahu Allah sedang berbicara kepada Samuel. Lalu akhirnya Samuel mulai, berkatalah ya Tuhan, hamba siap mendengarkan. Gitu ya. Tapi ini bedanya Musa ketika perkataan Allah itu memanggil namanya, Musa menjawab, ya Allah. Wow. Ini kalau kita dalamin dalam loh. Ya, sebuah peristiwa tidak terbiasa. Ada suara yang memanggilnya. Dan Musa bukannya takut. Musa bukannya kabur. Tapi Musa menjawab, ya Allah. Berarti Musa mengenal Allah ya. Berarti Musa mengetahui Allah itu ada ya. Ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, jadi ini perkataan Allah ya yang disampaikan kepada Musa. Allah bilang jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Kenapa? Karena di tempat yang kau berdiri adalah tanah yang kudus. Tapi Allah gak berhenti sampai situ. Allah juga memperkenalkan dirinya bahwa akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ketika firman Allah itu datang kepada Musa, respon Musa gimana? Kabur gitu? Enggak. Siapa ini? Enggak. Tapi justru Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Seberapa banyak kita memperhatikan ya peristiwa-peristiwa Allah yang berfirman langsung, Allah yang menyampaikan perkataannya kepada hamba-hambanya. Respon mereka gimana? Respon mereka adalah tunduk, hormat, kagum, termasuk Musa. Musa langsung menutupi wajahnya karena takut memandang Allah. Ya, takut di sini tuh bukan takut yang takut kayak ketemu orang yang kita hindari, takut gitu ya. Tapi ini takut karena hormat, menyadari bahwa dirinya lebih rendah, menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa dibandingkan Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan dirinya itu melalui malaikat. Lalu ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saya berhenti di sini dulu, karena selanjutnya kita bahas besok ya, supaya nggak terlalu luas pembahasannya. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Musa tadi ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa menutupi mukanya karena
John katakan takut dan gentar. Iya, karena menyaksikan kemuliaan Allah itu. Ya. Lalu Tuhan gak sampai di situ aja, Tuhan berfirman. Ini nih yang perlu kita perhatikan. Tuhan bilang apa? Aku telah memperhatikan, aku telah mendengar seruan umatku. Jadi yang menjadi inisiatif, yang menjadi inisiator, yang membuat inisiatif keselamatan bagi orang Israel adalah Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan bangsa Israel, dan Allah akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan Israel. Jadi Allah mau untuk, Allah tahu penderitaannya bangsa Israel. Itu sebabnya ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan gak cuma melepaskan, ini luar biasa Tuhan. Tuhan itu gak cuma melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir, tapi Tuhan juga akan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir. Kemana? Ke negeri yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madunya. Jadi bicara tentang panggilan Allah itu, ya yang kita sering dengar orang kesaksian bicara panggilan Allah, panggilan Allah, panggilan Allah. Fokusnya adalah kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah apa? Allah mau menyelamatkan umatnya. Allah mendengar nih umatnya menderita. Allah mendengar umatnya begitu menyedihkan gitu ya, menderita lahir batin. Karena perbudakan dari bangsa Mesir. Itu sebabnya Allah memanggil hambanya untuk pergi kepada umatnya. Tapi saya mau katakan, apakah yang menyelamatkan bangsa Israel adalah Musa? Enggak, Allah. Musa itu hanya menjadi representatif kan gitu. Tapi yang melakukan karya besar nanti kita selanjutnya akan melihat ya, bagaimana 10 tulah itu ditunjukkan kepada bangsa Mesir dan juga berdampak bagi bangsa-bangsa di sekitar daerah Mesir sehingga mereka menjadi takut kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah yang menyertai bangsa Israel. Nah, jadi kalau bicara tentang panggilan Allah, fokusnya adalah kehendak Allah. Bukan untuk kehendak kita. Tadi saya katakan, ketika kita mau berdoa untuk melayani, kita mau berdoa untuk kita, Tuhan visi hidup saya gimana nih? Gak akan jauh-jauh dari yang namanya kehendak Tuhan. Jangan lupakan itu, bukan kehendak kita. Kalau sama ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekarang sebagai orang percaya, fokusnya adalah diri kita, kayaknya kita belum tahu kebenaran nih. Karena sesungguhnya hidup kita itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ya, jadi wajar nggak kalau ada suatu peristiwa terjadi nggak sesuai dengan harapan kita? Wajar, normal. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Karena tidak semua keinginan kita, tidak semua rencana kita itu baik. Karena kita nggak tahu di masa depan. Ya, semua orang lagi berlomba-lomba gitu ya, bekerja menjadi data analis. Semuanya karena data analis lagi naik daun gitu kan. Tapi hanya sedikit yang tahu visi Tuhan dalam hidupnya dan stay dalam pekerjaannya, stay di areanya. Ya, karena kenapa? Dunia ini mendorong kita untuk yaudah ikutan zaman aja, ikutan tren. Ini lagi trennya data analis. Saya berkata ini bukan saya merendahkan Bapak Ibu yang kerja sebagai data analis ya, bukan ya. Tapi saya menekankan karena dunia ini lagi mendorong kita untuk ikutin tren, selalu ikutin tren. Lagi zamannya ini, lagi zamannya pakai baju ini, lagi zamannya rambut ini, lagi zamannya kerjaan ini, lagi zamannya pernikahan seperti ini. Loh, saya mau katakan, kita ikutin tren atau kita ikutin kehendak Tuhan sih? Kita ikutin tren atau ikutin apa maunya Tuhan sih? Peluangnya banyak Kak. Nah sekarang saya tanya, peluang datangnya dari manusia atau dari Tuhan? Kalau kita merasa peluangnya banyak, loh saya mau tanya, kalau memang itu bukan rezeki kita, kalau itu memang bukan tracknya kita, nggak akan kebuka jalannya. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan,
tugas kita adalah mengutamakan nih visi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan maunya apa? Tuhan mau saya kerjakan apa? Ya, jadi kalau misalnya dalam kekristenan bicara sukses, bukan bicara tentang materi. Sukses itu kita tahu apa yang jadi visi Tuhan dalam hidup kita hidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bicara juga panggilan bukan cuma berkaitan dengan pelayanan di hari Minggu, bukan. Visi Tuhan apa sih? Setiap kita dipanggil untuk menjadi kepala. Di area mana? Di marketplace. Tuhan taruh anak-anaknya untuk menjadi pemimpin di marketplace. Tuhan taruh beberapa anak-anaknya untuk berada di entrepreneur. Untuk menjadi entrepreneur. Tuhan taruh beberapa anak-anaknya untuk melayani di rumah sakit. Tuhan taruh beberapa anak-anaknya untuk melayani di sekolah-sekolah, pendidikan. Kalau misalnya kita bicara tentang, oh kayaknya lebih mendukung nih, kayaknya lebih terjamin. Saya mau katakan kita hidupnya dijamin oleh orang lain atau oleh Tuhan. Ya, jadi saya percaya bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan itu punya visi Tuhan. Dan visi Tuhan itu dalam hidup kita gak jauh-jauh dari kehendaknya Tuhan. Karena apa? Ya karena hidup kita tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Ya, kita keliru, kita muter-muter nanti di situ mulu. Karena kita pikir hidup kita tentang kita. Yang kedua, ternyata panggilan itu berkaitan dengan kepentingan umat Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pasti akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, banyak orang gak pahamin ini. Dikirain kerja ya kerja aja. Apalagi dikirain buka usaha aja. Oh, keliru. Kita buka usaha untuk bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan usaha kita. Kita membangun, satu kenalan saya buka startup, ya membangun satu aplikasi. Untuk apa? Sehingga orang-orang di daerah tuh nggak perlu untuk datang ke kota untuk beli minyak, untuk beli beras. Ya, itu namanya aplikasi dagangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang orang-orang nggak harus tunggu ke pusat kota untuk dapetin barang itu. Sehingga di daerah itu bisa rata persediaannya. Ya, sama halnya ketika buka usaha, tujuannya apa? Untuk saya membantu UMKM yang ada di sekitar di daerah Cirebon. Oh, saya bikin komunitas ini untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk nanti siap ke dunia kerja. Ya, itu sebabnya kalau kita perhatikan orang-orang yang udah, saya mau katakan, tahu akan visi hidupnya, pasti fokusnya bukan kepada diri sendiri. Saya bekerja untuk saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di daerah saya. Untuk saya memajukan kampung saya. Untuk saya memajukan daerah ini. Untuk saya memajukan orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang gak sekolah. Saya bangun ini gedung sekolah. Nah, selanjutnya. Bicara tentang panggilan Allah. Kita lihat ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi karya Allah, karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel, tujuannya untuk bangsa Israel itu bukan hanya lepas dari bangsa Mesir, tapi untuk bangsa Israel mendapatkan nih apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kalau kita lihat, ternyata yang Allah rencanakan itu, yang Allah kehendaki dalam bangsa Israel, ternyata untuk kepentingan mereka juga ya, untuk keuntungan mereka juga ya. Iya. Tapi kan nanti sepanjang kita bahas nih kitab Keluaran, kan ngalamin ya, aduh bangsa Israel ngeluh lagi, dituntun ngeluh lagi ya kan. Disuruh taat nggak mau, dikasih berkat lupa sama berkat ngeluh lagi. Dan menariknya, Tuhan udah sampaikan ini ya ke Musa.
untuk Musa itu memimpin bangsa Israel, arahnya tuh kemana? Endingnya itu kemana? Nah kalau kita lihat ya, kita bandingkan misalnya panggilan Allah kepada Yohanes Pembaptis, panggilan Allah kepada Paulus, apalagi panggilan Allah kepada tokoh-tokoh lainnya. Itu semua jelas di awal. Ya enggak semuanya sih, tapi kebanyakan. Jelas di awal. Bahwa Allah mempersiapkan mereka untuk apa, melakukan apa, tujuannya apa. Menarik ya. Ternyata Allah itu memanggil seseorang itu untuk tujuan kemuliaan Allah, untuk kepentingan umatnya Allah, dan Allah udah arahin. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi lihat, firman Allah kepada Musa adalah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku. Nah sekarang saya tanya, apakah yang membawa Musa? Enggak. Apakah yang akhirnya bisa membuat Firaun itu melepaskan umat Israel karena Musa? Enggak. Ya, Musa hanya menjadi representatifnya Allah, ya kan, kepada bangsa Israel dan juga kepada Firaun. Tapi nanti kita akan belajar semua yang berkarya itu Allah. Makanya setiap kali kita baca firman Tuhan, fokusnya semua adalah Allah. Allah itu aktor utama di balik semua peristiwa itu. Dan kebanyakan kita lupa, karena kita kalau baca, cuma baca doang lewat gitu ya. Kita nggak renungkan, kita nggak dalami, kita nggak ngerti. Apalagi kalau kita baca firman Tuhan, oh udah ngerti nih. Iya tentang panggilan Allah kepada Musa kan, oh ya udah tahu, udah hafal. Gimana kita bisa mendapatkan ya pengertian yang baru? Gimana kita bisa mendapatkan hikmat yang baru? Karena saya percaya firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Gimana bisa firman Tuhan yang kita udah sering baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, keluar Kejadian sampai Wahyu ini, kok selalu ya tiap tahun itu remanya, pengertiannya, pengetahuan kita tuh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena Roh Kudus. Ya, yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang menolong kita untuk kita bisa kenal nih. Kita bisa mengerti, kita bisa melakukan. Banyak loh orang yang udah hafal firman Tuhan. Saya udah sering banyak ketemu sama orang-orang yang dibilang Alkitab berjalan. Tapi saya mau tanya, berapa banyak orang yang menghidupi firman Tuhan? Berapa banyak setelah kita hari ini dengar firman Tuhan hari ini tentang panggilan dan kita melakukannya? Berapa banyak? Berapa banyak kita cuma berantem ngomongin tentang teori doang, tentang pengetahuan doang. Tapi kita jarang ya bahasin tentang, ayo yuk kita hidupin yuk. Iya dong. Di TikTok ini udah banyak orang yang mengajar. Ya, udah banyak orang yang juga berapologet. Udah banyak juga orang yang ada untuk menginjil. Saya tinggal melihat celahnya aja. Udah banyak belum pelaku firman di TikTok ini? Udah banyak belum orang yang mau menundukkan dirinya kepada visi Tuhan? Ya tapi kan aku imannya gak sebesar kamu kak. Loh, jadi mau tunggu sampai imannya besar dulu baru mau taat sama Tuhan? Jadi tunggu nanti nih, tunggu nantilah 5 tahun lagi baru taat sama Tuhan, baru mau untuk mengasihi Tuhan? Yakin 5 tahun lagi masih hidup? Ih parah banget kak. Enggak. Saya sering melihat gini loh, orang itu banyak menunda-nunda, menunggu nantilah waktu udah settle, waktu udah stabil, nantilah waktu udah lebih kaya baru melayani Tuhan. Saya mau katakan, yakin kalau udah kaya bisa melayani Tuhan? Yakin ketika udah kaya tetap ingat Tuhan, tetap mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Yakin ketika nanti udah sukses masih mau untuk merelakan segala untuk Tuhan? Banyak orang itu bilang nanti. Tapi sebenarnya dia bukannya menunggu nanti, bukannya menunda. Dan saya mengatakan kita nggak pernah tahu tentang umur.
Kita kira ya masih muda lah, saya kan masih bisa nih, umur muka kayak saya ini masih 70 tahun lagi kan kita. Yakin umur panjang? Saya bukannya merendahkan ya, tapi saya mau menekankan bahwa kerasa-kerasa kayak suaranya. Wah. Apa saya rusak ini ya? Saya ini pakai ini udah lama sih soalnya. Udah oke. Thank you teman-teman semua bantuannya. Iya. Iya. Kenapa sih bicara tentang kehendak Tuhan, kita harus tunggu nanti. Yakin ada kesempatan kedua kali? Definisi melayani Tuhan itu seperti apa, Kak? Ya. Bagus ini pertanyaannya. Definisi melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Bagus ini. Emang beda, Kak, definisi melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan? Harusnya satu ya, satu kesatuan. Ini tadi beda. Banyak orang sibuk di hari Minggu dalam gereja. Tapi saya mau tanya, mereka gimana hubungannya pribadinya dengan Tuhan? Nggak ada yang tahu, Kak. Itu kan dilakuin di rumah. Ya, kan itu bicara tentang kerohanian, kita juga nggak bisa menghakimi. Siapa bilang? Berarti saya bisa menghakimi, enggak? Maksud saya, kerohanian seseorang itu pasti kelihatan kok. Meskipun orang bilang, itu kan ada aja dalam hati. Kelihatan. Dari apa? Pengambilan keputusannya. Dari sikapnya ketika menghadapi krisis. Dari sikapnya ketika bangun pagi hari menjalani aktivitas, kelihatan. Nah, sekarang tuh banyak orang hanya mengira dirinya udah cukup untuk hari Minggu. Ya, melayani 3 kali ibadah, 2 kali ibadah tuh udah cukup. Lalu gimana pribadinya? Hubungan personalnya dengan Tuhan? Kenal nggak? Deket nggak? Taat nggak? Mengasihi Tuhan nggak? Karena banyak orang tuh menutupi itu. Sibuknya melayani, ya posisinya, statusnya pelayan dalam gereja itu seperti sebuah level kerohanian. Saya mau katakan tidak. Banyak orang keliru di hal itu. Idealnya harusnya semua orang yang main di gereja adalah orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Apapun pekerjaan mereka. Tetapi kenyataannya adalah banyak orang bersembunyi di balik itu. Bahwa sekalipun dia adalah pemimpin, tapi dia malah tidak menjadi teladan, kan gitu ya. Tidak belajar mengasihi. Gimana tuh? Jadi melayani Tuhan, tadi pertanyaannya bagus. Bukan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa? Banyak orang bilang melayani Tuhan itu berarti saya harus berada di gereja hari Minggu untuk melayani usher, apalagi pendoa, apalagi bantu di megang kabel, ya kan? Apalagi bantu di balik layar, balik panggung. Sampai lupa bahwa melayani Tuhan artinya kita sadar bahwa kita ini hamba dan Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Kita menempatkan diri kita ya sebagai hamba. Apapun perkataan Tuhan saya mau lakukan. Apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya mau ikutin. Ketaatan ini loh. Iya, ini yang gak kelihatan sama orang ini yang penting. Tapi kan banyak orang mementingkan yang kelihatan. Saya hari Minggu udah pakai jas. Kemana-mana selalu mimbar demi mimbar. Saya yang paling rohani. Karena mentingin yang kelihatan. Tapi melupakan bahwa ya hubungan kita dengan Tuhan yang tidak terlihat oleh manusia itu yang jauh lebih penting. Ketaatan kita gimana Tuhan? Kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya juga nggak? Banyak orang bilang, saya mengasihi Tuhan kok. Oke, firman-Nya tahu nggak? Nggak tahu, iya. Gimana bisa mengenal Tuhan tanpa mengenal firman-Nya? Iya, aku tuh taat sama Tuhan. Oke. Apa maksud kamu ketaatan?
Ketaatan itu apa? Diem. Taat itu apa ya? Halo kiamat. Iya. Roma 12 ayat 7. Apa nih? Murid Yohanes. Ini di jam berapa sih? Oh, udah jam 3. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia kita menasihati, baiklah kita menasihati. Oke, ini tentang karunia ya. Nah, jadi melayani Tuhan itu, ya banyak orang itu salah kaprah. Mengira bahwa melayani Tuhan berarti hanya di gereja aja. Saya mau katakan kalau melayani Tuhan di gereja aja itu terlalu kecil. Kenapa? Karena masih banyak area-area yang kita perlu untuk kita hadir di sana sebagai ungkapan wujud kita melayani Tuhan. Ya, jadi makanya kita sering menganggap orang-orang yang melayani di gereja itu orangnya lebih mulia daripada kita. Oh, salah. Lalu bagaimana dengan penginjil-penginjil yang melayani orang-orang yang belum masuk gereja? Yang melayani orang-orang yang belum dijangkau oleh gereja? Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang melayani di marketplace? Di dunia bisnis? Kan mereka perlu anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Anak-anak Tuhan kan juga harus di sana untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Lalu bagaimana dengan pemerintahan? Saya punya satu kenalan, seorang wanita Ambon, ya, melayani di sana. Terima visi Tuhan untuk melayani di sana. Di staf kepresidenan. Lalu gimana? Awalnya dia main di gereja tiap minggu, lalu akhirnya lebih banyak untuk berada di pemerintah. Salah kah? Tidak. Kita semua masih tahu nih visi Tuhan dalam hidup kita dan makna tentang melayani Tuhan. Melayani Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang semua yang kita telah terima dari Tuhan itu mau untuk kita balas dengan apa yang kita bisa, dengan hidup kita. Ya, jadi jangan hanya fokusin hanya cuma di gereja toh. Enggak. Gitu. Ya, jadi saya percaya nih semua teman-teman di sini ketaatan itu mendengar dan melakukan kehendak Bapa itu lebih hebat. Ya, jadi melayani pribadi Tuhan dalam saat teduh kita, ketaatan kita, ya, penundukan diri kita, penyerahan diri kita, itu yang banyak orang lupakan. Ya, itu kan sebagai ungkapan karena kita mengasihi Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita mau berserah, kita mau percaya penuh kepadanya. Nah, bicara tentang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja, ya, itu sebuah hasil dari kita mengasihi Tuhan. Jangan kebalik. Ya, melayani di gereja itu dihasilkan dari rasa kasih, dari rasa cinta sama Tuhan. Bukan karena kita untuk ngejar popularitas, mengejar pengakuan. Apalagi mengejar kita dipandang orang lebih mulia. Oh, salah. Saya mau katakan manusia itu bisa berubah. Perkataan mereka bisa berubah. Kalau kita menaruh diri kita dari pengakuan akan orang lain, hancur kita. Karena manusia bisa berubah. Hari ini dia bilang kita, pinter kamu, sukses ya. Besok dia lihat kita berhasil, dia iri. Lalu dijelek-jelekin kita. Nah, kalau kita taruh nilai diri kita, identitas kita kepada perkataan orang, saya mau katakan siap-siap kecewa. Kenapa siap-siap kecewa? Ya karena manusia bisa berubah. Itu sebabnya kita harus temukan identitas dan nilai diri kita dari Allah yang menciptakan kita. Jadi hidup kita nggak bergantung nih keadaan, hidup kita nggak bergantung dari apa kata orang. Gitu. Darwin Cuy boleh bertanya, kalau misalnya bisa menjawab. Kalau enggak mungkin ada teman-teman semua bisa menjawab. Tapi kalau nggak diunjuk main sebagai WA dalam waktu lama, aku mikir apa aku nggak layak. Kak Mahdelana, Shalom. Apakah melayani itu hanya sebagai WL? Apakah melayani itu hanya sebagai pemimpin pujian? Atau ya,
atas seizin Tuhan, kita tidak lagi melayani di area itu karena Tuhan lagi pimpin kita ke area yang lain. Nah ini nih contohnya ya, HBN. Jadi tadi kita udah ngomong panjang, saya nggak bahas tentang itu. Anda salah makna nih, bias jadinya. Dengerin aja lain kali dari jam 2 biar denger lengkap. Ya, iya Denmi Ben. Matius 7 ayat 1 sampai 23. Baca lagi. Oke, Matius 7 ayat 1 sampai 23. Apa tuh? Ya. Ya ini menarik. Karena ya saya bacain yang mungkin belum tahu ya, mungkin berapa udah pada hafal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saya pernah bikin video ini. Lalu ada yang jawab, itu kan untuk nabi-nabi palsu kak. Loh, kalau kita nggak pernah bahas ayat firman Tuhan ini dan orang nggak mengerti, mereka gampang tersesat gitu ya. Mereka gampang tersesat. Saya mau katakan ini bukan saya bermaksud untuk merendahkan hamba-hamba Tuhan. Karena saya juga adalah hamba Tuhan. Saya tahu bahwa hamba-hamba Tuhan itu Tuhan berikan karunia masing-masing. Tuhan berikan mereka area pelayanan dan visinya Tuhan kepada mereka masing-masing, gitu ya. Saya mau katakan gini, apa sih poinnya dari ayat ini yang saya tahu, yang saya dalami, ya? Karena bicara tentang ini tuh banyak maknanya. Itu salah satu video saya juga banyak itu yang komentar di sana. Jadi ada orang-orang yang berkata bahwa mereka sudah bernubuat, mereka sudah mengusir setan, mereka sudah melakukan banyak mujizat. Mereka aja yang udah pelayanan dengan cara yang luar biasa seperti ini. Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, jadi selama ini kita sibuk, kita nggak mengenal Tuhan. Gimana ini? Selama ini kita sibuk buat Tuhan. Saya lagi ya udah naik aja. Ya, saya udah sering melayani Tuhan. Jadi ternyata selama ini saya melayani dan Tuhan nggak tahu. Selama ini saya melayani dan Tuhan katakan Tuhan tidak mengenal saya loh. Jadi selama ini pelayanan kita apa nih? Berdasarkan pengenalan akan Tuhan, berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Kita ngira kita udah sibuk kok Tuhan untuk melayani. Loh, tapi menurut Tuhan, saya nggak pernah minta kamu lakukan itu. Jebret. Kena langsung. Loh, jadi selama ini saya cuma sibuk. Tapi saya main itu semua bukan karena saya tahu itulah kehendak Tuhan. Sampai Tuhan katakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, ini pelayanan udah luar biasa, tapi Tuhan melihat ini sebagai sebuah kejahatan. Jangan-jangan yang kita lakukan sekarang semuanya tujuannya untuk diri kita. Kita sibuk melayani Tuhan, tapi fokusnya kepada diri kita. Kita sibuk untuk lakukan ini dan itu tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi sebenarnya kita lakukan semua ini senternya masih kita. Memuliakan diri sendiri ya, iya. Dan kita tahu ya, kalau memuliakan diri sendiri itu mirip-mirip kayak apa? Tante Lucy, ya. Jadi, ya, hati-hati. Nah, selanjutnya, di ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku. Bagus ini. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Iya sih, ini bicara tentang membangun rumah, ya kan? Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan orang yang mendengar perkataan Tuhan, tapi bedanya melakukan dan tidak melakukan.
Sama seperti orang yang membangun rumah, beda dasarnya, satu pasir, satu batu. Kelihatan sama-sama kokoh, hasilnya gimana? Hasilnya nanti, ketika ada hujan, badai, banjir. Nah, kelihatan itu gimana hasilnya. Itu saya bahas juga tuh di buku pertama. Dasar pengenalan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi saya mau katakan gini, Bapak Ibu. Saya itu melihat hamba-hamba Tuhan, bahkan beberapa rekan-rekan pelayan Tuhan yang saya kenal, mereka dengan luar biasa Tuhan pakai. Tapi ayat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa kita melayani Tuhan atas dasar pengenalan. Kita melayani Tuhan atas dasar kasih kepada Tuhan. Jangan sampai kita melayani di luar dari kehendaknya Tuhan. Artinya apa? Ya, kita sibuk sendiri. Ya, kita melakukan pelayanan tanpa adanya pengenalan akan Tuhan. Yang harusnya kan kita melayani karena atas dasar pengenalan kan, atas dasar kasih kan. Tapi kan dalam perjalanan kita bisa lupa. Kita bisa visinya udah buyar gitu kan. Apa sih standar melakukan kehendak Bapa? Apa sih standar melakukan kehendak Bapa? Yaitu menaati melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 40, coba Kak. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat yang ke-40. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Apa tuh? Boleh dong berbagi? Iya, jadi biasanya di Matius 7 itu kan bicara tentang kehendak Bapa kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes 6 ayat 40, di sana kan bicara tentang kehendak Bapa itu sangat jelas bahwa kita percaya kepada anaknya yang tunggal gitu, Yesus Kristus lah, supaya kita peroleh hidup yang kekal dan nanti kita akan dibangkitkan. Tapi mau kait yang balik kepada poin yang kakak Stella bahas tadi, misalnya terkait dengan pelayanan, ya memang kalau kita misalnya kita bicara sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus percaya kepada Kristus, dan ketika kita percaya kepada Dia, kita mengasihi Dia, maka kita melayani Dia, begitu. Artinya semua yang Tuhan berikan kepada kita, karena misalnya kita bicara tentang iman, itu sendiri, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu kita gunakan itu untuk melayani Dia. Dan dalam praktikal kehidupan kita sehari-hari, dalam melayani Dia pun maupun kita melayani di mana yang seperti dijelaskan tadi ya. Nah, itu semua itu kan kita harus lakukan dengan berdasarkan iman, begitu. Ya, karena misalnya di dalam Roma berapa ya? Bicara bahwa kalau tanpa iman itu ya tidak berkenan kepada Allah. Jadi semuanya itu harus dihubungkan dengan iman, begitu. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan, beribadah dan melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu dah. Baik. Terima kasih. Ya, Denmi Ben. Ya, jadi ini bagus sih pertanyaan Madalena. Dibilang kan apa sih standar melakukan kehendak Bapak? Apakah percaya aja cukup? Apakah percaya itu hanya percaya aja gitu? Apakah percaya itu hanya percaya aja? Jadi, ketika kita percaya, ya sebenarnya itu banyak dibahas di katekisasi ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita tahu nih identitas kita. Kita tahu karya keselamatan Allah. Kita tahu ya panggilan Allah dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Kita lakukan tuh semua firman Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran, jadi miliknya. Gitu kan. Makanya gini, kita itu berbuat baik, kita itu melayani Tuhan, apalagi kita itu hidup dalam kebenaran, bukan untuk mengejar, tapi sebagai bukti bahwa, kenapa terang banget ya? Bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan, dibuktikan dari hidup kita. Supaya apa? Ini loh, orang sekitar kita bisa tahu, oh itu loh anak-anak terang, itu loh anak orang-orang yang dibenarkan. Ya, kadang aku suka bingung, apa yang kulakukan ini sudah cukup. Kayaknya mungkin Magdalena ini kita perlu bikin sesi khusus ya. Saya juga lagi banyak riset
kira-kira orang-orang awam ini kebutuhannya apa. Sehingga tahun depan kita bisa bikin kelas, bikin webinar ya. Sebenarnya bukan Kalau webinar, mungkin kelas kali ya. kalau sebenarnya bicara tentang kecukupan itu ya sebenarnya aku pikir enggak ya, karena kita itu mau pakai standarnya siapa begitu. Tapi pada intinya kalau kita bicara kategori orang percaya, apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah pasti berkenan kepada Allah. Misalnya kaitkan antara perbuatan dengan iman ya. Imannya. Rasul Yakobus ketika bicara tentang iman tanpa perbuatan itu adalah mati, dia mengambil contoh tentang Abraham itu sendiri. Nah, kita ingat bahwa Abraham ketika dipanggil keluar itu dia percaya dulu. Dia percaya dulu sesuai apa yang Tuhan panggil dia keluar ya dari tempatnya itu. Dan ketika habis itu ceritanya itu kan di Kejadian 5 bicara terkait dengan dia mengorbankan anak-anaknya. Nah, dia melakukan, dia percaya itu karena maka Allah uji imannya itu dia. Nah, ketika Rasul Yakobus memberikan contoh terkait dengan Abraham, dia bicara bahwa kita itu dibenarkan bukan hanya iman tapi perbuatan kita begitu. Jadi itu kan bicara tentang orang-orang percaya yang dimana bahwa mereka ketika melakukan hal demikian itu dibenarkan oleh Allah karena dia itu adalah orang percaya. Makanya tadi landasannya itu kan iman kepada Kristus begitu, sehingga perbuatan-perbuatan baik kita itu dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kita manusia manusia berdosa yang mendapat anugerah, emang semuanya itu kan harus berdasarkan Kristus, dibenarkan oleh Kristus, ditebus oleh karena Kristus dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah dibenarkan, diberikan anugerah, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah itu pasti perbuatan baik kita itu dibenarkan. Tapi untuk kecukupan kita itu tidak melihat standarnya gitu loh. Standar Tuhan itu kita gak bisa karena kita itu manusia punya perbuatan yang jatuh bangun begitu. Katakanlah misalnya kita bicara terkait dengan doa lah ya, kita jujur aja lah, aku juga kadang-kadang nggak lupa berdoa begitu. Misalnya bangun tidur karena bangun terlambat, nah itu saya langsung aja bangun dan itu siap-siap untuk kerja begitu. Itu saya jujur di situ. Nah di sini kan kalau kita bicara tentang perbuatan baik, kan hal berdoa itu kan masuk dalam perbuatan baik. Bahkan menghubungkan ke tadi itu kan bicara terkait dengan membangun komunikasi kita dengan Tuhan di saat kita bangun, di saat kita tidur, di saat kita makan, di saat kita melayani, kita bekerja dan lain seterusnya. Itu sesuatu implikasi dalam praktikal kehidupan setiap orang percaya itu tidak bisa dilepaskan. Makanya ada seorang yang mengatakan bahwa doa itu adalah makan dari orang-orang percaya. Kenapa? Ya karena dengan doa itu dia membangun hubungan. Katakanlah misalnya ya di dalam keluarga kita, kalau tanpa komunikasi itu keluarga itu pasti berantakan, nggak bisa. Nah, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, dari mana kita membangun hubungan kita? Ya lewat doa kita. Kita ada dalam masalah pun kita lewat doa kita kasih tahu kepada Tuhan. Kita mau buat ini pun, misalnya kita mau pergi, ya kita kan berdoa, minta tuntunan Tuhan, ya kan, pertolongan Tuhan, ya kan, supaya Ia menuntun menyertai kita sampai tempat tujuan dengan keadaan baik dan selamat. Nah, kembali ke poin tadi bahwa ketika Rasul Yakobus bicara tentang iman atau perbuatan itu dia mengutip, memberikan contoh Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham percaya, maka perbuatan-perbuatannya dibenarkan. Ya, itu dari saya Kak Kunci. Oke. Makasih. Jadi Bu atau Kak ya, Madalena, kayaknya ada baiknya Ibu boleh, Ibu atau apa? Ibu atau ini nih, Kakak ya, Madalena. Boleh follow saya ya. Nanti kalau misalnya tahun depan ada rencana bikin kelas-kelas dasar tentang dasar-dasar iman, kita bisa bahas itu. Ibu, ya Ibu Madalena, koreksi, Ibu Madalena. Jadi nanti boleh follow saya Bu, nanti saya update kalau misalnya nanti tahun depan bisa bikin kelas-kelas khusus, kita bahas iman-iman dasar Kristen. Maksudnya gini, karena saya mengatakan gini, kita itu mendapatkan segala berkat rohani itu karena kita percaya kepada Yesus.
Kita masuk surga bukan karena kamu yang udah banyak pelayanan ya. Oke, kamu seperti enggak. Karena kita percaya. Nah, tetapi dari kita yang percaya kepada Kristus, kita yang mengasihi Yesus ini, kita mau nih nunjukin. Kita, Tuhan, aku mau buktikan bahwa aku mengasihimu lewat apa? Aku mau melayani Tuhan. Aku mau untuk melayani keluargaku. Aku mau melayani orang di sekitar aku lewat apa yang Tuhan berikan. Gitu. Jadi aku mau bilang Bu Madalena nanti itu perlu bahas yang khusus nih, karena aku juga perlu tahu latar belakangnya Ibu biar nggak terlalu nggak terlalu luas sih pembahasannya. Ya, ya. Nanti Bu Madalena boleh DM saya deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena ini sesi khusus. Ya. Baik, itu teman-teman semuanya balik lagi ke tadi ya, konsep tentang panggilan. Jadi panggilan itu visi Allah dalam hidup kita itu tujuannya fokusnya adalah untuk kehendak Allah. Dan pasti kehendak Allah itu gak jauh-jauh dari yang namanya kepentingan umatnya. Bahwa Allah mengasihi umatnya. Ya, Allah mengasihi banyak orang. Gitu ya, untuk kepentingan banyak orang nih, bukan saya sendiri. Ya, selanjutnya, nah ini nih, dipilih untuk melayani umatnya, melayani orang-orang. Nah, jadi kalau misalnya kita menjalani gitu ya, panggilan, visi Tuhan dalam hidup kita, tapi fokusnya cuma untuk cuan-cuan-cuan aja, untuk keuntungan-keuntungan saya, memperkaya diri saya sendiri aja. Ya kita belum tahu ini firman Tuhan. Kita belum tahu ini kebenarannya dalam hidup kita tuh apa. Saya katakan ini bukan berarti saya anti dengan uang gitu ya. Maksudnya gini, ada tujuan yang lebih mulia, ada tujuan yang lebih kekal daripada sekedar bekerja, berusaha, berkarya untuk cari uang. Apa? Itu visi Allah. Dan banyak orang lupakan hal ini yang terpenting, yang terutama, karena kita lebih mengutamakan hal-hal yang lain yang hanya berpusat pada kepentingan dunia ini aja. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya dari hari ini kita fokusnya adalah kita ngomongin dulu tentang panggilan. Besok kita akan mendalami nih karakteristiknya Musa, pribadinya Musa. Nah, banyak orang juga mengira bahwa panggilan itu kaitannya cuma tentang berada dalam gereja aja. Tidak. Tapi pastinya panggilan Allah dalam hidup kita, visinya Allah itu dalam hidup kita, pasti kaitan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Apa yang Tuhan mau nyatakan bagi umatnya? Umatnya di mana nih? Di area bisnis kah? Di area marketplace kah? Pendidikan kah? Pemerintahan kah? Kedokteran kah? Apalagi perkembangan ilmu sains kah? Ya, jadi kalau kita hanya mengira bahwa ya udahlah pengen gereja aja, saya mau katakan itu cakupan terlalu kecil Bapak Ibu. Karena dulu saya juga berpikir seperti itu. Dan ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk saya melayani dalam lingkup yang lebih luas lagi dan tidak terbatas di hari Minggu aja. Wah, saya jadi akhirnya mengerti bahwa melayani Tuhan itu bisa kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun ya. Iya. Ya, jadi melayani itu dengan keseluruhan hidup kita. Ya, saya selalu senang ketika saya dapat suatu tugas, suatu tanggung jawab, dan saya belajar untuk memberikan yang terbaik. Karena saya tahu, saya nggak akan di area itu selama-lamanya. Saya selalu bicara dengan komsel-komsel saya sebelumnya, saya nggak akan selamanya di komsel ini. Kenapa? Karena saya tahu visi Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak akan selamanya nih melakukan pelayanan seperti ini. Kenapa? Karena saya tahu ada visi Tuhan dalam hidup saya. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang tuntun hidup kita, kita nggak perlu takut kemanapun Tuhan arahkan kita. Kemanapun Tuhan buka jalan. Ya, nggak perlu takut. Tuhan kok yang mimpin kita? Sama dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Tuhan udah kasih tahu isi hatinya kepada Musa. Tuhan kasih tahu rencananya. Tuhan udah kasih tahu tugasnya Musa. Dan nanti sepanjang nanti kita tahu dalam pelayanan Musa banyak ya, Tuhan gimana ya? Tuhan ini umatmu. Tuhan tolong saya ini gimana umatku. Kan Musa lebih banyak untuk membawa semuanya. Ya, mengeluhkan semua keadaan umatnya Tuhan ini kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan, saya nggak sanggup untuk berjalan sendiri. Ada Tuhan kok bersama dengan kita. Mungkin saya bisa kasih kesaksian sebelum tutup ya. Jadi saya orangnya tuh sangat gampang takut Bapak Ibu.
saya orangnya sangat paranoid. Karena saya ketika cari tahu, ya keluarga saya banyak yang punya paranoid, ketakutan berlebihan. Nah, sampai saya tuh jadi sulit untuk mengambil yang namanya keputusan. Karena saya pikir, kayaknya orang sukses itu selalu bisa menghindari yang namanya kerugian. Menghindari yang namanya kesalahan, kegagalan. Ya orang-orang sukses itu ya karena mereka pinter, karena mereka berhikmat, karena mereka antisipasi, kan gitu. Tapi, saya belajar bahwa hidup dalam kebenaran, kepercayaan penuh kepada Kristus, itu benar-benar percaya penuh. Saya nggak bisa percaya sama Yesus tapi saya pegangan sama yang lain. Nggak bisa. Percaya sama Yesus, ya udah percaya aja sama Yesus, jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Udah. Nggak perlu tambahan yang lain. Karena udah Yesus yang adalah segalanya dalam hidup kita, benar? Yang punya kuasa atas langit dan bumi. Yang memegang kuasa atas langit dan bumi. Ya kan? Yang memegang nyawa, hidup dan mati seseorang, kan gitu. Nah, jadi saya tuh sulit banget untuk maju. Saya sulit banget untuk melangkah karena Tuhan saya takut. Nanti gimana kalau saya melangkah, nanti gimana kalau saya ngalami kerugian, nanti kalau saya dianggap orang gini gimana, kalau saya salah gimana. Saya takut banget, saya banyak takutnya. Ya, dan itu udah menurut saya mengganggu banget hidup saya. Karena saya sampai bener-bener nggak sampai panic attack sih, tapi Tuhan bener-bener gimana nih, bener-bener takut sendiri gitu. Lalu gimana cara saya untuk bisa Tuhan lepaskan dari ketakutan paranoid itu? Waktu itu saya pernah ambil satu tes dari Pak Yakub Ezra. Tahu ya? Ya, jadi Pak Yakub Ezra itu teman-teman semua bisa carilah di internet. Jadi dia diundang ke kampus saya untuk kita nih dinilai gitu ya, kepribadiannya gimana, lalu nanti kelemahan kelebihannya gimana kan gitu. Singkatnya adalah kita nih yang sama-sama penakut dikumpulin gitu kan, 4 orang cewek. Saya juga termasuk. Dan salah satu konselornya itu bilang ke saya, "Oh, kamu nih orangnya takut-takut ini ya, traumanya tuh kayak gimana, ketakutannya paranoid itu kayak gimana?" Ketakutan yang saya alami itu adalah saya lagi jalan ada batu, saya udah mikir kepala saya udah di sana berdarah, gitu. Ya, paranoidnya agak sama lah sama Kak Joshua Iwan. Teman-teman semua tahu Pak Kak Joshua Iwan? Dia EQ coach. Cari aja di Instagram, bagus. Adalah seorang percaya juga gitu ya, tapi melayaninya di daerah itu kejiwaan. Jadi saya kalau lihat pisau, saya udah lihat tuh tangan saya itu udah berdarah. Padahal saya nggak pegang pisaunya, tapi kayak udah ketakutannya udah kayak gitu. Saya kalau nyebrang jalan, ya ada gorong-gorong gitu, saya udah tahu saya tenggelam di sana. Udah pikirannya udah jauh ke sana. Jadi memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, lalu si konselor itu bilang sama saya kayak gini, coba deh ingat Mazmur Daud. Pujilah Tuhan Allahku, gini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Setiap kali kamu takut, pakai ayat itu dan kamu suarakan supaya telinga kamu dan otak kamu bisa mencernanya. Dan saya belajar tuh treatment itu ya dari firman Tuhan yang menolong saya melepaskan saya dari ketakutan. Nah, ketika akhirnya saya ya udah Tuhan, saya mau belajar melepaskan ketakutan. Karena itu kan cuma bicara di pikiran ya. Banyak orang sekarang tuh nggak sadar bahwa our spiritual battle tuh sebenarnya di pikiran. Belum kejadian tapi kita udah mikir kemana-mana gitu. Kemudian saya mau belajar Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan seutuhnya, saya nggak mau setengah-setengah. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi saya juga bergumul karena saya banyak ketakutan. Gimana dong Tuhan? Saya akuin. Saya bilang sama Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan, tapi saya juga banyak takutnya. Gimana Tuhan? Tuhan tolong saya. Saya minta tolong sama Tuhan. Dan akhirnya bagaimana? Apakah setelah saya berdoa maka keadaan lebih baik? Tidak.
Tuhan menjawab doa saya dengan mengizinkan banyak hal yang saya takuti terjadi. Tapi di situ, dalam proses itu, saya melihat, oh, kalaupun hal-hal yang menakutkan itu terjadi, masih ada Tuhan kok bersama saya. Masih ada Tuhan yang jamin hidup saya. Sekalipun orang-orang yang sangat saya hargai dan saya sayangi meninggalkan saya, menolak saya, masih ada Tuhan yang sama saya. Kalau Tuhan aja bersama dengan saya, itu udah cukup. Kalau semua orang itu tidak lagi memandang saya, udah menganggap remeh tentang saya, menganggap saya adalah seorang yang gagal, tapi kalau Tuhan yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang Dia kasihi, maka itu cukup. Jadi saya menghadapi keadaan-keadaan yang saya takuti dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan saya dan itu cukup. Dan itu membantu saya untuk melepaskan ketakutan. Oh, kalau yang aku takutin terjadi ternyata masih baik-baik aja karena ada Tuhan dalam hidup saya. Oh, sekalipun hal yang terburuk itu yang terjadi, saya masih lihat Tuhan itu ada jamin hidup saya. Ya, jadi saya mau katakan, saya pernah ditolak, saya pernah tidak diterima sebagai hamba Tuhan dari keluarga saya. Apalagi, saya benar-benar semua udah dianggap rendah oleh teman-teman saya. Ngapain lu sekolah tinggi cuma buat jadi penginjil doang? Gimana lu hidup gimana? Semua orang mempertanyakan masa depan saya seperti apa dan menganggap saya sebagai seorang yang bodoh. Lalu gimana? Saat itu, saya bergumul banget karena saya menaruh nilai saya pada pengakuan orang lain. Dan dari situlah saya melepaskan ketakutan saya. Oh, terserah orang lain mau nganggap apa. Yang penting kalau Tuhan bilang bahwa Dia mengasihi saya, bahwa Dia menebus saya, Dia menganggap saya berharga, maka itulah saya. Oh, nggak apa-apa orang menilai saya sebagai seorang yang gagal. Toh yang melihat masa depan saya, yang merencanakan hidup saya adalah Tuhan. Ya, jadi saya mau percaya sama perkataan orang lain atau percaya pada perkataan Tuhan, kan gitu. Dan akhirnya perlahan-lahan hari ini saya melihat bahwa Tuhan dengan kesetiaannya menuntun hidup saya. Dan saya melihat ternyata saya sanggup menghadapi ketakutan-ketakutan saya. Dan ternyata ketakutan-ketakutan itu bukan apa-apa. Karena ada Tuhan yang besar bersama dengan saya. Ya, jadi puji Tuhan dapat kesempatan untuk mengajar. Dan maksud saya itu adalah satu kerinduan yang dari dulu saya sangat rindukan. Ya, saya menunggu-nunggu waktunya dan Tuhan kasih kesempatan. Bukan saya yang minta, tapi justru ada orang yang mengundang saya untuk terlibat. Dan saya bersyukur bahwa waktunya Tuhan tepat dengan saya juga yang udah siap untuk mengajar, untuk melayani. Ya, dengan pengertian saya, motivasi saya yang udah tepat untuk hanya berfokus kepada kemuliaan Tuhan aja. Lalu ketika saya berpikir itu, luar biasa ya. Saya mungkin kalau mengingat diri dulu saya yang dulu, saya nggak mungkin seberani ini untuk mengambil keputusan percaya penuh sama Tuhan. Untuk tunduk secara penuh sama Tuhan. Nggak mungkin saya melakukan seperti ini. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa rencana Tuhan tuh nggak pernah gagal dalam hidup kita. Visi Tuhan tuh pasti jadi. Mau kita menolak, mau kita menunda, ujung-ujungnya akan jadi kok. Nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Contohnya apa? Ya contohnya tentang Yunus. Allah berfirman kepada Yunus. Baru Allah berfirman untuk Yunus pergi ke Niniwe. Yunusnya kabur. Nggak pakai babi bu, Yunus langsung kabur, beli tiket langsung naik ke kapal. Tapi sekarang saya tanya, gimana? Yunus bisa kabur dari Allah. Yunus mengira dia bisa pergi dari Allah. Dia bisa kabur dari panggilan Allah. Nyatanya gimana? Di laut pun Allah ada kok menyatakan kemuliaannya. Allah menyatakan kebesarannya. Lalu gimana akhirnya? Yunus balik ke Niniwe. Menyampaikan pesan peringatan. Ya, kalau lihat dari bahasa aslinya itu hanya beberapa kata loh. Nggak panjang lebar setengah jam. Beberapa kata aja. Loh, kok malah orang Niniwe saat itu bertobat? Lalu gimana? Jadi nggak kehendak Tuhan bangsa Niniwe mendapatkan perintah peringatan? Dapat. Hasilnya Yunus gimana endingnya? Gak ada yang tahu.
Tapi yang terpenting adalah kehendak Tuhan dinyatakan. Bahwa perkataan Tuhan tidak ada yang gagal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita terima nih visi Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ada karya Allah yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau langsung terima dan lakukan atas dasar iman, ya. Atau kita nanti dulu lah Tuhan, belum siap. Saya mau katakan, kalau mau nunggu siap, kapan kita sih siap? Kalau mau ditanya mampu, kapan sih kita mampu? Gak ada. Kita semua disiapkan oleh Tuhan, kita semua dimampukan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan ketika Tuhan berfirman, Tuhan bukanlah Tuhan yang menarik lagi perkataan, kamu belum siap ya, enggak jadi deh, enggak. Tuhan itu hikmatnya begitu dalam, rencananya itu begitu ajaib, kita nggak bisa itu untuk mengetahui rencananya, hikmatnya dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Ya, karena Tuhan udah tahu ya apa yang akan terjadi, bagaimana nanti, apa yang akan kita alami, apa. Ya buktinya ini. Besok kita bahas bahwa Allah sendiri udah menyatakan kepada Musa hal-hal apa yang akan Musa hadapin. Kesulitan-kesulitan apa yang akan bangsa Israel alamin ketika di Mesir. Nah, jadi menarik ya. Kalau kita mau dalamin tentang panggilan Allah. Fokusnya adalah kemuliaan Allah. Fokusnya adalah kehendak Allah itu dinyatakan. Dan ketika kita tahu bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi tentang Kristus. Apapun itu Tuhan, aku mau setia. Apapun itu Tuhan, aku mau melangkah. Banyak orang nunggu ngerti dulu baru mau melangkah. Lalu saya mau katakan, apa gunanya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala yang kita harapkan. Ya, jadi kalau misalnya bicara, aku tunggu ngerti dulu. Loh, apa gunanya iman? Kita hidup karena iman. Kita melangkah karena iman. Kita melangkah karena kita percaya bahwa perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kita nggak bisa tunda, kita harus lakukan. Bagaimana nanti pergumulan, tantangan, ya nggak usah itu dipikirin semuanya 10 tahun mendatang, itu kita rencanain kehidupan kita, nggak usah. Kita rencanain juga bisa salah nanti akhirnya, bener. Kita mau rencanain sekarang semua juga nanti gagal. Saya bukan anti perencanaan ya. Saya seorang yang sangat terencana. Tapi saya menyadari bahwa semua perencanaan dan usaha saya itu bisa gagal kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, kalau bukan Tuhan yang memberkati. Jadi ada keterbatasan dalam diri kita nggak tahu masa depan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Iya, yang bisa pelihara dan jamin hidup kita. Ya, iya, kita nggak bisa jamin hidup kita. Makanya saya senang banget Tuhan Yesus katakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus bilang bahwa percaya kepadanya. Kenapa? Kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa jamin hidup kita, apalagi jamin hidup orang. Hidup gua aja nggak bisa gua jamin, gua jamin hidup orang. Tapi Yesus jamin hidup kita, Bapak Ibu, dan itu luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Yesus itu menjadi jawaban bagi semua kebutuhan kita. Cuma bagi beberapa orang merasa, ya Yesus itu hanya kebutuhan kita dalam iman aja. Tidak. Yesus itu menjadi segalanya dalam hidup kita. Ya, karena saya percaya bahwa iman itu pasti akan membantu kita dalam kehidupan praktikal kita. Jangan bedakan kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari. Itu aja. Itu aja hari ini, Bapak Ibu semua. Jadi tadi kesaksian ya. Ya, jadi saya sadar, saya ketemu juga sama orang-orang yang banyak takut. Dan saya juga tahu rasanya gimana banyak punya ketakutan. Iman tanpa perbuatan nol. Tapi saya mau katakan, kamu lebih besar mana nih ketakutannya? Takut sama hal-hal yang kamu takutkan? Atau takut sama Tuhan, sama Allah? Aku terus berusaha menanggapi panggilan untuk melayani, tapi sedang mengalami hambatan besar. Oh, panggilannya seperti apa tuh? Melayani seperti apa, Patrick? Ya, justru itu. Ya, kita mau melayani Tuhan kok tantangannya gede banget ya. Jangan-jangan, sebenarnya saat itulah kita harus melangkah. Ya,
kita mengira untuk melayani Tuhan nanti jalannya mulus nih di depan. Enggak. Saya ketika berkomitmen untuk saya menerima panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan full time. Yang pertama saya alami apa? Penolakan. Loh. Kok semua orang sekitar saya malah nggak percaya? Jadi apa? Jadi hamba Tuhan. Hidupnya apa? Mau kemana hidup kamu kalau menjadi hamba Tuhan? Loh. Sedih nggak? Ya awalnya sedih. Kan karena nggak terbiasa ngalamin penolakan. Sampai hari ini ngalamin penolakan nggak? Ngalamin. Bagian firman Tuhan ngalamin penolakan nggak? Ngalamin. Orang-orang ketika saya kenalan hamba Tuhan, dipandang hina nggak? Dipandang hina. Terus gimana? Hari ini sedih nggak? Ya udah biasa. Penolakan tuh udah biasa. Yes, udah terbiasa dengan penolakan. Kok kita malah nggak terbiasa dengan penolakan? Ya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita ngalami penolakan, penderitaan karena nama Yesus, berarti kita semakin diserupakan dengannya. Apa? Ya ini, dalam penderitaannya kita ikut. Seperti Paulus bilang. Ya, di mana tuh? Kita buka dulu Filipi. Bagus itu ayatnya. Saya senang banget. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Udah selesai? Enggak. Ada lanjutannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita nggak bisa ngalamin kebangkitan kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Setuju? Kita nggak bisa mengalami yang namanya kemenangan kalau kita nggak ngalamin penderitaan dulu. Setuju? Ya, itu sebabnya Paulus berikan firman ini untuk kita mengenal bahwa bagian kita, kerinduan kita bukan cuma kenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya, tidak. Ayo masuk dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Ya saya tahu ini nggak banyak orang suka. Tapi ini firman Tuhan. Kita harus terima semuanya, kita harus baca semuanya, kita harus percaya. Nggak bisa kita potong setengah-setengah. Ya, apakah kita baca firman Tuhan cuma sekedar dari perasaan aja? Ini ayatnya terlalu keras, nggak mau saya dengerin. Loh, milih. Bisa kita milih. Orang kita hanyalah hamba. Ya, kita adalah hamba. Kok kita malah milih-milih, kita hanya bagi kita adalah taat, melakukan. That's it. Ya, Bu Mahdalena, maaf kalau salah-salah. God bless you. Ya, Patrick Glenn Gozali, all the best. Kalau ada hambatan, saya cuma mau bagikan, jangan-jangan hambatan itu sebenarnya adalah suatu hal yang besar yang terjadi gitu ya. Karena banyak kita karena itu hambatannya terlalu berat, jadi kita nggak mau melangkah, atau jangan-jangan harusnya kita melangkah gitu ya untuk menyaksikan apa nih karya Tuhan dalam hidup kita gitu. Itu aja renungan untuk hari ini. Teman-teman, terima kasih semua yang sudah setia mendengarkan. Hari ini bahas tentang panggilan Allah. Ya, tadi ada yang bilang, apa itu panggilan dalam marketplace? Oh, mungkin dia belum paham. Ya, bahwa visi Tuhan itu bagi setiap orang itu nyata, apalagi anak-anak Tuhan. Bahwa kita nggak cuma ada untuk melayani, ya ngomongin tentang panggilan, itu kan banyak orang mengkaitannya tentang pelayanan tok. Oh tidak. Panggilan itu berkaitan dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada visinya untuk menjadi anak Tuhan di bisnis. Ada. Ya kita cari aja dalam kitab, ada buktinya. Ada anak-anak Tuhan yang melayani khusus di pendidikan, jadi berkat di sana. Ada nggak? Ada. Cuma kadang-kadang kita tuh terlalu apa ya, saya mau katakan. Ketika lagi live gini hanya menilai 5 menit terus kita langsung judge, kita langsung hakimin. Ya, itu adalah keputusanmu dan itu adalah konsekuensimu nanti gitu ya. Ya, jadi terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang udah mendengarkan. Hari ini ya 1,5 jam saya udah bagikan firman Tuhan. Tapi bersyukur ya kita jadi diperlengkapi dengan hal yang baru, termasuk saya juga jadi banyak mengingat hal-hal. Aku boleh komen lagi gak, Kak? Apa tuh? Ini kan bicara tentang panggilan ya. Nah, sebenarnya udah dijelaskan panjang lebar sama Kak, tapi aku mau ringkas saja dari para tokoh Alkitab
Misalnya para iman dan nabi-nabi itu, bahkan para rasul, memang panggilan itu datang dari Tuhan sendiri. Tidak boleh panggilan itu datang dari manusia. Jadi panggilan itu datang dari Tuhan atas kehendak Dia sendiri, yang dimana bahwa Dia itu mau memakai kita. Kalau kita pakai istilah sederhana ya, Tuhan mau memakai kita untuk pekerjaan baiknya begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Komke tadi, bahwa kalau kehendak Tuhan itu suruh kita bekerja di misalnya melayani di gereja, di tempat bidang pemerintahan, di guru atau bidang manapun, ingat bahwa kalau kamu anak Tuhan, ya Tuhan izinkan kamu di sana untuk bekerja sebagai anak Tuhan, ya. Karena ingat, Tuhan itu berdaulat bukan hanya soal di gereja. Bahkan kalau kita misalnya bicara tentang kerajaan Allah, itu kita kan bedakan dari kerajaan manusia kan, atau kerajaan dunia. Tapi ingat, kerajaan Allah itu didirikan atas kita yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita misalnya ada di mana, ya itulah kita sebagai anak Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk bekerja di tempat tersebut. Saya potong sebentar ya, Ya, Pak. Iya, jadi silakan. banyak orang itu mengira bahwa panggilan itu kaitannya sama aktivitas di gereja aja. Saya mengatakan terlalu kecil. Ya, visi Betul. Allah dalam hidup kita itu pasti fokusnya kepada Allah, kehendak Allah, gitu ya. Saya katakan, di mana buktinya? Contohnya ada panggilan Allah di area yang lain. Daniel di pemerintahan kan? Daniel di pemerintahan kan? Bukan di dalam ritual keagamaan kan? Di dalam pemerintahan kan? Tapi dia takut akan Allah, dia tahu bagiannya untuk melakukan kebenaran, ya kan? Untuk menunjukkan kepercayaannya, takut akan Allahnya, dan termasuk teman-temannya dalam waktu yang berbeda ya saat itu. Terus apa lagi? Salah satu tokoh di dalam Kisah Para Rasul yang melayani para janda itu bukan di gereja, melayani ibu-ibu ya, para janda yang udah nggak punya suami, yang satu sosialnya dia layanin sampai akhirnya kan ketika dia meninggal ya kan, itu Kisah Para Rasul mana ya, masih ingatkah tokoh itu? Ibu siapa itu yang meninggal? Ibu siapa? Yang akhirnya dia dibangkitkan kembali untuk akhirnya melayani para janda itu. Nah, jadi visi Tuhan, ya sederhananya kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kan sebenarnya kebanyakan orang ngomongnya visi ya, vision gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan kita lebih sering ngomong tentang panggilan. Itu pasti kaitannya tentang kehendak Allah. Nah, kehendak Allah nih apa bagi kita kan gitu. Ya, jadi ya mungkin bagi beberapa orang yang mengerti bahwa melihatnya bahwa panggilan itu kaitannya sama gereja aja, saya bilang, oh terlalu kecil. Lalu gimana di area-area yang di luar gereja? Tidak terjangkau kah? Saya ingat itu ketika Paulus itu lagi melayani. Lalu ada seorang ibu itu meninggal dan sangat kehilangan gitu ya para janda-janda itu gitu, karena mereka yang dibantu makannya, mereka semuanya yang dibuat pakaian. Oh,
bentar. Kisah para rasul. Lupa, ya udahlah ya. Nanti apa-apa atau besok saya bahas lagi. Itu aja untuk hari ini, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hadir. Ini dari mana aja ya? Tadi kayak banyak yang baru juga. Tadi ada di atas itu yang pertama kali nanya pelayanan ya. Tadi ada Patrick. Lalu ada siapa aja nih di atas? Saya lagi baca komentar. Sama kiri kak. Udah mau selesai. Ya udah, aku izin Ya. turun ya. Iya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Iya, begitu aja teman-teman semuanya. Banyak ya ternyata ya. Saya mau scrollin. Iya. Tadi ada yang nanya Wahyu. Jadi sebenarnya saya tuh lebih suka kalau mendapat pertanyaan yang sebenarnya satu topik ya. Biar nggak terlalu melebar, kasihan audience center kayak yang tadi belum kelar gitu kan. Ya, saya sebenarnya jarang, bahkan lebih sering menolak ya, kalau bahas-bahas tentang akhir zaman. Ada yang nanya ini Wahyu 20:15. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar tentang akhir zaman lebih suka di ruang tertutup aja, lingkup tertutup gitu. Maksudnya gini, saya kalau ngajar, saya nggak biasa hanya untuk kasih ilmu aja. Kalau ilmu aja cari aja di internet kan gitu, gampang kan? Tapi kan saya butuh untuk mengenal nih pendengar. Saya pengen tahu cara berpikirnya, saya pengen tahu berapa banyak pengetahuan yang dimiliki. Lalu pertanyaannya itu sebenarnya sesungguhnya apa? Karena banyak orang bertanya, sebenarnya bukan dia mencari jawabannya, bukan mencari pembenaran juga. Tapi sebenarnya masalahnya di yang lain gitu ya. Tapi yang kelihatan dari pertanyaan itu gitu. Ya, begitulah. Iya. Oi Qinghua. Oi Qinghua. Shalom, selamat siang. Shalom Kak, salam kenal. Salam kenal. Aku panggilnya siapa ya? Kating. Kating. Oh, oke, Kating. Iya, salam kenal ya. Salam kenal ya. Aku telat tadi masuk ke room kakak. Jadi ini membahas mengenai panggilan ya. Saya Dari mau Keluaran tanya, 3. kalau kita tahu nggak itu merupakan panggilan Tuhan atau keinginan kita gitu loh. Bedainnya gimana? Gitu ya? Nah iya, saya bingung. Kalau kayak ada kan kayak apa sih Romo atau apalah pastor itu ada yang panggilan kan sifatnya. Ada yang kemauan dari kita gitu untuk melayani. Oke. Ya, jadi gini, Kating. Banyak Ya. orang itu menilai panggilan itu konteksnya tuh cuma untuk kerohanian aja. Saya mau katakan
visi Tuhan yang saya sering katakan panggilan itu yang awalnya adalah visi Tuhan, itu sebenarnya pasti kaitannya sama Tuhan. Tapi belum tentu itu ngarah harus kita ada kaitannya untuk ada melayani dalam arti sebagai pengerja di gereja gitu. Sampai sini paham nggak? Belum. Oke. Jadi gini. Belum. Visi Tuhan atau yang saya sering sebut dengan panggilan itu nggak bisa kita mengerti konteksnya itu cuma hanya pelayanan di gereja doang. Iya. Karena visi Tuhan itu bicara tentang kita ini hidup tujuannya buat apa. Ini kan kita semua orang percaya, tapi kan masing-masing kita punya pengalaman berbeda. Kita lahir di keluarga yang berbeda, kita punya pola pikir yang berbeda. Dan masing-masing kita itu punya visinya Tuhan. Supaya kita selama hidup ini kita tahu, oke, Tuhan panggil saya tahu visi Tuhan untuk saya menjadi seorang pebisnis yang takut akan Tuhan. Saya mungkin gak banyak untuk melayani di gereja, karena saya lebih banyak melayani di bisnis. Salah nggak? Enggak. Karena kan fokusnya melayani Tuhan. Benar? Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana bisa bedain itu adalah visi Tuhan atau visi sendiri saya? Betul. Kalau secara sederhananya, saya biasanya nanya, jawab jujur aja. Itu untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan kamu? Nah, itu kan masing-masing harus jawab. Iya ya. Iya sih. Saya kira ya dengan saya jadi pebisnis saya jadi kaya gitu. Loh, jadi kaya salah nggak? Enggak. Kalau tujuannya seperti Yusuf, ya, yang menjadi pemimpin dan dia tahu tujuan dia untuk menjadi berkat, bahkan membuat bangsa Israel itu menjadi berkembang biak di Mesir, itu kan visinya Yusuf. Tahu dari mana? Coba kita baca. Dari Kejadian. Sebelumnya kita tahu ya bahwa Yusuf kan mendapatkan mimpi bahwa kedua orang tua dan saudara-saudaranya itu bersujud kepadanya. Dan tanpa pengertian dan kedewasaan yang cukup gitu ya, dia beritakan itu. Lalu mendapatkan respon penolakan. Bahkan sampai akhirnya kakak-kakaknya itu jadi sebel banget sama dia gitu ya. Lalu ketika dia ngalamin penderitaan, dia masuk ke dalam perbudakan gitu ya, jadi orang yang terjual. Berhenti nggak visi Tuhan? Enggak. Lalu akhirnya atas seizin Tuhan, akhirnya Yusuf itu dapat promosi untuk menghadap Raja Mesir untuk mengartikan mimpi. Lalu orang kira Yusuf cuma mengartikan mimpi. Enggak, itu hanya tools. Visinya Tuhan atas Yusuf apa? Sebentar, saya cari dulu. Oke, saya lagi baca Kejadian 45. Nah ini, dari Kejadian 45, kita lihat yang ayat kelima. Tetapi sekarang, kata Yusuf, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf itu tahu ternyata Allah punya tujuan dalam hidupnya, Allah punya panggilan, Allah punya visi dalam hidupnya untuk dia terlebih dahulu pergi ke Mesir untuk memelihara kehidupan orang Israel. Ayat yang ketujuh, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga bagian besar daripadamu
tertolong. Lihat ya. Jadi bukan panggilan tuh bukan roles-nya, bukan perannya. Tapi tujuan Allah itu apa? Ada tools-nya, ada perannya, kan gitu. Ya. Teman saya buka salah satu aplikasi, tujuannya apa? Untuk orang lebih sejahtera. Sederhana. Lewat apa? Lewat bisnisnya. Untuk anak-anak dari SMK, mereka bisa jadi anak-anak yang siap untuk masuk ke dunia kerja. Bikinlah komunitas, mempersiapkan anak-anak itu. Bikin lagi komunitas yang membantu kesejahteraan UMKM. Visinya apa? Ya mensejahterakan nih orang di sekitarnya. Makanya visi Allah tuh pasti kaitannya sama orang sekitar. Ya, nggak mungkin hanya untuk kita doang. Kecil sekali. Ya, pasti. Nah, sekarang saya balik tanya ke Kak Ting. Kalau misalnya tadi Kak Ting tanya, udah dapat belum visi Tuhan dalam hidupnya? Ada dampaknya nggak buat orang sekitar? Harusnya kita berdampak bagi sekitar. Ya, harusnya berdampak Tapi ya. saya nggak tahu panggilan untuk saya untuk apa gitu. Yang saya tahu pengutusan. Yesus kan ngutus untuk mewartakan kabar baik kan mengenai kerajaan Allah. Itu yang kita tahu sebagai kita anak Tuhan. Tapi panggilan Tuhan kita nggak tahu. Saya mau tanya, kalau tadi saya bicara tentang Yusuf, saya bicara tentang Yunus gitu ya, apalagi tadi sebelumnya, saya bicara sempat tentang Musa. Ini kan kaitannya juga untuk kepentingan kehendak Allah kan? Ya, Untuk kepentingan umatnya juga kan? tapi itu kan jelas panggilan Tuhan langsung ke Musa. Nah, kita kan susah nih. Kita nggak tahu, kita Kan tinggal bilang. misi Allahnya apa. Kita tinggal mau minta, diajak Tuhan, kemana gitu. Tuhan tolong berikan saya tuntunanmu. Tuhan tolong berikan visimu hidup saya. Saya nggak mau hidup gini-gini doang, nggak jelas arahnya kemana. Saya pengen tahu Tuhan visinya. Tinggal doa. Karena kan itu proses pencarian ya. Orang itu pengen mencari makna hidup. Terus gimana? Doa. Tuhan, saya minta. Karena banyak orang hanya menanti, nggak pernah asking, nggak pernah meminta. Tuhan, tolongin saya pengen tahu tujuan hidup saya apa, saya pengen tahu visi Tuhan dalam hidup saya apa. Tapi ini opini saya ya, ini yang saya percayai ya, gitu. Bahwa kita bisa minta tuntunan sama Tuhan, karena kita nggak mau hidup cuma gini doang, gitu. Iya, soalnya saya baca di Alkitab, saya nggak dapat itu mengenai panggilan khusus untuk saya ya. Yang itu kan untuk para rasul, nabi ya kan. Kalau pengutusan ada, itu saya jelas, detail banget. Lalu kalau saya bilang berdoa aja gimana? Minta langsung sama Tuhan. Cuman itu kan agak gimana ya? Ya udah, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kalau nggak Bukan setuju nggak nggak apa-apa. setuju, cuman gimana caranya tahu gitu. Minta berdoa nih. Tahunya gimana gitu. Gini Pak, kita bukan cari tahu perannya, prinsipnya. Tadi saya katakan prinsipnya adalah kehendak Allah, kaitannya kepada kepentingan umatnya Allah, dan kita jadi alatnya. Ini prinsipnya. Ya. Kalau perannya itu kan kita perlu untuk mencarinya kan. Contoh, dulu saya kira saya itu hanya saya dulu kira saya suka di kitchen. Saya suka di baking. Saya kira saya ahli di baking. Lalu akhirnya saya belajar. Saya di area jadi dancer. Saya kira saya jadi dancer. Tapi ternyata sekarang saya tahu dari banyak peristiwa yang telah terjadi itu sebenarnya Tuhan menyiapkan saya jadi teacher. Jadi ngerti ya Pak? Bukan di bidangnya ternyata. Ternyata bukan di perannya juga. Ternyata tujuannya untuk umatnya Tuhan. Di baking saya menolong orang. Saya mengajar ibu-ibu untuk bisa tahu. Ketika saya jadi dancer, saya mengajar teman-teman saya untuk tahu. Dan saya sekarang menjadi orang yang mengajar firman Tuhan, Alkitab, untuk orang tahu, untuk orang belajar. Dan tujuan untuk menyatakan kemuliaannya Tuhan. Jadi, prinsipnya itu Pak, yang kita udah dapat dari firman Tuhan. Prinsipnya. Nah, kita perlu berdoa. Bisa kita hubungin nggak sama cerita Alkitab yang mengenai talenta?
itu panggilan bukan? Kita maksudnya kita dikasih Tuhan talenta, kita gunakan Oke, talenta itu. Bisa saya nggak kita mengatakan hubungin ke situ? saya mengatakan itu tools, Pak. Itu Itu tuh ya. tools. Mm-mm. Kita masing-masing punya talentanya beda-beda. Iya, talenta beda-beda. Itu Iya. iya ada kaitannya dengan panggilan kita, ya, Hmm. dengan visi Tuhan dalam hidup kita, itu tools aja gitu. Hmm. Jadi ada yang punya tools itu saya nggak punya, ya udah saya nggak usah maksain. Iya, kayak kita kan nanti panggilannya ke marketplace kan, bukan di gereja Ya, doang kan. ya, Ya kalau di gereja kan jelas ya, kita tahu mm, lah gitu loh. Kalau di mm. marketplace kan agak sedikit ini, apa yang kita lakukan di marketplace gitu loh. Banyak nggak teman-teman saya hamba-hamba Tuhan, ya belajar teologi ataupun nggak belajar teologi masuk ke marketplace banyak. Dan mereka tahu visi Tuhan apa? Iya, prinsip garis besarnya sama Pak, menolong orang, Iya, tahu tujuannya sih kehendak begitu. Tuhan. Iya itu. Betul. Makanya Memberkati orang. makanya firman Tuhan tuh ketika kita dalemin, kita dapetin prinsipnya. Kita Mm-mm. lakukan prinsipnya dengan atas dasar kepercayaan kita. Kita lihat nih hasilnya gimana. Ketika saya melakukan prinsip firman Tuhan, ini gimana ya Tuhan buahnya? Kan kita nanti baru lihat, oh ternyata ini buahnya. Oh ternyata ini hasil dari saya melakukan menjalani visi Tuhan dalam hidup saya. Gitu. BTW cutting ini saya bukan ngomel-ngomel ya, cuma maksudnya ini diskusi aja kalau Nggak kalau nggak apa-apa, setuju kita emang sering nggak apa-apa diskusi. juga. Aku juga bekas dari Buddhis masuk ke Kristen. Oh ya, cutting. Iya. Sejak tahun Jadi berapa? kita tak eh udah lama sih waktu SMA ya, kalau nggak salah. Oh, Mm-mm. Aku baik dulu baik. waktu SMP SMA paling nakal kerjain pendeta. Oh, Akhirnya dicopot. pendeta di Buddhis gitu maksudnya? Bukan, Atau di saya Kristen juga? sekolah di sekolah Kristen. Kalau di Buddhis saya mah Oh, baik-baik aja. iya 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 iya. Iya, kalau saya tuh dulu justru dari SD sampai SMA saya di Katolik kan. Jadi banyak juga Hmm, teman-teman dari seberang, dari iya. Hindu, Buddha, Muslim gitu kan. Iya, jadi ya kenapa dimasukin ke sekolah Katolik katanya kan biar bener gitu. Iya betul sama saya dimasukin sekolah Kristen. Tapi Biar saya bener. malah iya malah saya waktu itu ngeledek guru agama. Mana ada Yesus Oh. manusia saya bilang begitu. Malah ketemu Yesus gitu ya. Iya. Suka gitu kadang-kadang emang. Iya, 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 cuman iya. ya waktu itu ini ceritanya aku ikut retret yang di sekolah kami. Hmm. Aku pikir jalan-jalan, ternyata siang, pagi, sore berdoa terus. Ya akhirnya di situ saya waktu disuruh doa daripada nilai agama saya jelek ya saya maju aja doa. Ketika ditumpangin saya kayak berasa gitu loh, bukan kayak ada sinar putih gitu Kok loh. kok aneh gitu ya? Iya, 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 saya iya, iya. aneh. Jadi yang lihat itu bukan mata saya merem, mata hati saya bisa ngelihat cahaya. Putih banget itu terang damai sejahtera di hatinya luar biasa itu baru pertama kali ya udah akhirnya terbuka aku ngaku Yesus itu ada Tuhan. Luar biasa. Iya, ya. Kadang-kadang tuh ya ada orang-orang tuh kayak gini Kak Ting. Nanya gitu Hmm, kan. Awal mulanya gimana nih bisa kenal Tuhan Yesus? Gitu kan. Apa yang terjadi? Hampir mati kah gitu. Kalau itu saya lagi live awal-awal. Lalu saya cerita saya hamba Tuhan. Lalu ditanya sama seorang yang dari seberang. Pernah hampir mati kah gitu? Makanya jadi hamba Tuhan atau pernah sakit? Sakit kah gitu ya? Makanya hmm. jadi hamba Tuhan. Saya bilang enggak. Saya kalau mau katakan hidup saya tuh biasa banget. Maksudnya enggak yang dor gitu. Biasa aja gitu. Tapi saya tuh belajar untuk ya udah lakukan aja gitu. Nggak perlu sampai yang kayak bonyok dulu baru ya meskipun saya juga orang keras kepala sih gitu ya. Cuma maksudnya saya nggak mau yang saya sampai menderita dulu baru saya taat sama Tuhan gitu. Jadi kan banyak orang yang kayak udah kepepet dulu gitu kan, baru bertobat gitu. Saya tuh nggak gitu, biasa aja gitu. Jadi kalau cerita kesaksian tuh sebenarnya mungkin kesaksian saya ngebosenin ya karena kayak oh ya, ya keluarganya Kristen, ya semua main di Tuhan, jadi hamba Tuhan. Biasa banget kalau denger-denger cerita orang gitu kan. Wah saya melihat kayak tadi Kak Ting bilang ada sebuah cahaya, padahal bukan lampu gitu kan. Bukan. Cahaya. Eh, Cahaya yang nggak dilihat sama mata, Iya. hati yang bisa lihat itu. Nah akhirnya aku dibukakan jadi ada Tritunggal Allah itu
Di hati Hmm, saya dulu kan ketutup selaputnya nggak bisa ngeliat gitu. ya. Itu aja saya bisa ngakuin Yesus itu Tuhan sejak itu. Hmm, ya, Jadi ya, saya ya. ya bersyukur dipilih Tuhan. Dulu saya anak nakal. Ya Pak, kita semuanya masa lalunya buruk lah. Nggak ada yang punya masa lalu baik-baik aja. Iya betul. Iya, Jadi loh. Ada beberapa orang kan kayak ngerasanya kayak iya dulu saya nih penghujat nama Yesus kan gitu lah. Saya dulu sombong Pak, ngerasa saya pantas diselamatkan, ngerasa saya yang paling benar. Lah ternyata loh, bukan, saya bukan orang benar. Apa ini saya orang baik? Bukan orang baik saya gitu. Nggak ada lah kita masa lalu yang benar yang baik nggak ada. nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Betul. Semua sama. Cuma ada yang ngaku ada yang enggak kan gitu Pak. Iya, ya harus ngaku Iya. lah baru diampunin. Iya. Nggak ada pengampunan tanpa pengakuan. Iya, betul. Iya, jadi cutting itu sih yang menurut saya dari prinsipnya, dari firman Tuhan kita Hmm, udah dapetin jelas. Dan kita iya, tinggal berdoa aja. Tuhan, iya betul. mohon maaf nih kan saya nggak pinter-pinter amat ya. Dan saya juga nggak peka-peka banget gitu. Tuhan tolong dong. Maksud saya, banyak orang itu hanya menunggu, tapi without asking. Bener-bener hanya pasif, nggak bertanya gitu. Harusnya kita tahu kebutuhan kita dan kita minta aja, asking Tuhan minta tolong, please help me. Karena saya juga nggak pintar-pintar amat ya, juga nggak peka-peka banget. Tuhan tolonglah saya dengan sebuah tuntunan yang sangat jelas gitu, supaya saya tahu nih visi hidup saya, tujuan hidup saya itu apa gitu. Nah itu yang saya mau tanya. Kan kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Kan kadang-kadang ada pendeta bilang, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Nah itu agak sedikit aneh sih bagi saya gitu loh. Kating, Tuhan bisa bicara nggak? Tuhan bisa di zaman dulu ya, waktu Oh, zaman Nabi. Zaman eh, Nabi ya Samuel. sekarang Sekarang udah kan nggak? zaman Roh Kudus. Enggak, bukan dia bicara dalam hati, bukan di audible. Jadi ketika orang Oke, bicara saya dengar suara Tuhan dari oke. telinga, aku kurang gitu percaya ya. Karena ada Roh Berarti, Kudus yang dicurahkan. berarti apakah mendengar suara Tuhan itu harus audible? Enggak, kalau menurut saya sih enggak harus audible di zaman Hmm, sekarang. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita, itu yang menggerakkan betul, hati kita. Karena betul, betul. saya udah merasakan hati saya bisa ngelihat. Cuman saya Ya. belum bisa mendengar hati saya ini. Iya, maksud saya kan kita percaya bahwa Tuhan itu masih masih akan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan kan? Kadang-kadang gini loh, firman Tuhan saya pikir, ini kan firman Tuhan, ini kan buku kesaksian ya, dari Mm-mm, Nabi dan Rasul kan, bukan mm-mm, wahyu Tuhan kayak agama tetangga kan, aha, berarti ini kesaksian. Nah kesaksian ini kan saya lihat ini kan para Nabi dan Rasul, ini kan khusus Nabi atau Rasul, waktu kesaksian itu kita baca di Alkitab. Saya oke. kadang-kadang nanya, apakah ayat ini untuk saya? Gitu loh. Ah, jadi apakah beberapa firman Tuhan bukan buat saya? Iya, karena saya bilang itu kesaksian tulisan. Apakah firman Tuhan ini untuk saya? Kan kita mesti Oh, berdoa. oke, Harus ayat itu jadi rema. Ketika ayat itu jadi rema, berarti untuk saya. Kan kadang-kadang oke. baca ayat, tiap orang beda pengertiannya. Berarti kalau lagi nggak ada rema, berarti firman itu bukan buat saya. Ada sifatnya umum sih, kayak 10 hukum Tuhan itu umum. Kan ada yang khusus gitu. Nah, yang khusus itu yang saya cari dari tadi. Iya, Kating Gimana kalau sih? Kating Gitu. kalau kalau boleh tahu, ini teman-teman semua kita berdiskusi ya, bukan kita berdebat ya pakai nada tinggi. Itu bisa Enggak, aja kita ini. berdebat itu kepikiran. Kan masing-masing punya pengalaman Iya, rohani yang beda-beda, ya betul-betul. kan? Saya tadi banyak bertanya sama cutting supaya saya bisa mengenal gitu ya. Maksudnya ini perspektif cutting gimana, cara berpikir Iya, cutting gimana gitu ya. iya. Nah, eh cutting kalau boleh tahu, dulu waktu bertobat udah sempat katekisasi. Saya nggak pakai kategorisasi. Ada mentor atau bapak rohani? Nggak ada, belajar sendiri. Oke, oke. Em, cutting jadi nanti deh saya DM. Maksud saya gini, dari Mm-mm. tadi kita diskusi, kayaknya saya lihat ada satu hal yang mendasar terkait tentang firman Tuhan, yang sebenarnya Ya, kita enak nih kalau belajar sama-sama gitu ya. betul. Dan Ya, lebih enaknya kita kalau di ruang lingkup tertutup aja gitu. Nanti boleh DM saya dulu ya Kak, untuk nanti kita ngobrol. Siapa tahu nanti bisa masuk ke kelas khusus. Eh, Di mana nanti saya yang ngajar.
Bu kami pendeta ya? Oh. Kak, panggil Pastor? saya Stella aja Kak. Oh, Ya, Stella, Pastor? saya hamba Tuhan, Oh ya, sebagai penginjil, ya. baru aja selesai sekolah 2022. Oh, Mhm. ya Bapak. Jadi saya berjalan ini berdasarkan ya jalan sendiri aja. Saya nggak aktif Iya, di gereja. iya, jadi menurut saya gini, sekarang itu banyak yang kayak gitu, Kak. Nah, ini saya bukan Hmm, merendahkan ya, maksud saya ada banyak orang udah percaya sama Yesus, udah that's it, udah cukup. Yang artinya dia lupa bahwa kita perlu yang namanya saling menolong, saling melengkapi, saling mengingatkan. Iya, karena kan ya, lingkungan tuh mempengaruhi kita gitu ya. Saya sering banyak perhatikan orang datang ke gereja, selesai ibadah, pulang, that's it. Nggak ada tuh yang namanya diskusi, ngobrol, gimana kabarnya? Gimana nih hari ini apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidup kamu? Gimana rencana ke depan dan segala macam gitu. Jadi saya melihat celahnya itu banyak orang sekarang ya karena kita individualisme ya, kita keikutan juga gitu. Ya. iya. Jadi nanti boleh Kak Ting boleh kontak saya ya untuk nanti saya coba oper dulu ke salah satu teman saya yang laki-laki juga untuk nanti kita diskusi gimana Oke, gitu. Semoga bisa Tim. membantu Kak Ting. Tujuannya sebenarnya Ya, bukan buat cuci otak bukan. Tapi tujuannya untuk kita enggak. bisa membantu sama-sama, berkembang, bertumbuh sama-sama itu aja. Iya, saya nggak Iya. masuk ke denom ya, enggak. Mm-mm. Saya sebagai penginjil, Kating, saya nggak pernah bahas Iya, denom ketika saya iya. live. Kadang-kadang ada yang masuk ke denom, saya nggak mau. Ya, enggak. Tujuan kita Mm-mm. adalah kita ada untuk membantu orang-orang yang tidak terjangkau oleh gereja, untuk kita sama-sama Iya, bertumbuh. Nanti ke depannya mau gimana, ya udah, ayo sok masing-masing aja. Arahnya mau kemana, ke gereja mana, itu keputusan mereka masing-masing. Saya nggak ikut betul. campur. Itu aja. Ya, Oke, Kating nanti boleh ya kontak ya. Thank you Kating untuk ngobrol-ngobrol. yuk. Thank you, Stella. Iya, sama-sama God Tuhan bless you. memberkati. Iya, Iya, Tuhan berkati. ya. Itu teman-teman, jadi ini udah jam pas selesai. Saya udah selesai. Besok kita ketemu lagi, kita mau bahas tentang kepribadian Musa nih, kita dalemin. Ya, emang apa pentingnya kita belajar dari pribadi Musa? Kita belajar tentang respon. Kita belajar tentang apa sih ketakutannya Musa ketika melayani, ketika menjadi pemimpin bangsa Israel. Hal-hal apa sih yang Musa tuh takutkan? Ya, apakah itu akan terjadi? Apakah itu hanya dalam pikiran Musa aja? Besok kita bahas itu. Tapi kita belum ditutup dari kita udah tutup ya. Tuhan aku bersyukur bahwa hari ini ada banyak orang yang bisa mendengar firman Tuhan, termasuk juga hambamu ini. Kami bisa sama-sama diperlengkapi, dikuatkan kembali bahwa visi Tuhan yang kami terima pasti itu semuanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan pasti setiap visi daripada Tuhan itu tujuannya untuk kepentingan umat Tuhan, untuk mensejahterakan umat Tuhan, untuk membantu lebih banyak orang lagi. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami beroleh visinya Tuhan yang jelas, sehingga kami bisa hidup, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya hidup sembarangan, tapi kami hidup dengan visi daripada Tuhan. Dan kami melakukannya dan kami melihat Tuhan ada bekerja menyertai hidup kami, sehingga hidup kami berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biar segalanya hari ini kembali untuk memuliakan nama Tuhan, karena Engkaulah segalanya dan sumber dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you semua. God bless you teman-teman. Hostnya humble padahal no kaleng-kaleng. Ya, saya juga masih belajar lah gitu. Nyemplung ke sosial media ini ketemu sama teman-teman semua juga saya juga belajar. Makanya semakin kita belajar kita makin tahu ya kita nggak tahu apa-apa. Dan setiap diskusi tadi ya teman-teman semuanya itu semuanya kita ada untuk saling melengkapi. Gak ada lah yang lebih pintar, lebih apa segala macam enggak. Dan supaya kita sebenarnya Kristus gitu ya, gak ada satu yang lebih daripada yang lain. Masih terus semangat melayani. Terima kasih teman-teman semua. God bless you. Ketemu besok hari Jumat jam 2 sampai jam 4. Bye bye.